Oke, sudah? Oke, kita kembali lagi ke sesi keempat. Sesi keempat ini kita beralih dari HP ke laptop karena kita akan belajar menganalisa suatu kasus soal dengan menggunakan korelasi produk momen secara manual. Nah, kita coba kembali ke slide presentasi dulu. Ada kasus semacam ini. Teman-teman bisa baca sekilas dulu. Jadi kasusnya, oh saya lupa. Teman-teman bisa baca sekilas dulu, ada kasus semacam ini. Oke, silahkan dibaca dulu. Nah, seorang mahasiswa tingkat akhir sedang melakukan penelitian tentang hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran pada pengamen. Mahasiswa tersebut menyebarkan skala kesejahteraan psikologis dan skala kebersyukuran pada 10 orang pengamen yang ia temui di terminal. Berikut adalah hasil rekapitulasi data yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan variabel X-nya adalah kesejahteraan psikologis dan variabel Y-nya adalah kebersyukuran. Nah, datanya adalah ini, datanya ada di bawah di tabel ini. Datanya ini variabel X-nya kesejahteraan psikologis, ada subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5, 6, sampai subjek 10. Kemudian yang variabel Y-nya kebersyukuran juga ada datanya ini, subjek 1 sampai 10. Nah, dari situ mari kita akan olah data ini menggunakan korelasi produk momen secara manual. Nah, sebelum itu kita harus menjawab instruksi, ada instruksinya. Instruksinya ada 7. Kita harus membuat rumusan hipotesisnya, kemudian menentukan analisis apa yang akan digunakan, dan tentunya korelasi produk momen, kemudian kita menggunakan analisis tersebut, berusaha menghitung, kemudian kita menentukan tingkat kepercayaannya untuk menguji hipotesisnya ini diterima atau tidak. Kemudian itu nomor 6 kita menentukan dan kita bisa membuat kesimpulan. Sehingga setelah kita membuat kesimpulan, kita bisa menginterpretasikan ada hubungan nggak sih antara kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran pada pengamen gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita buat hipotesisnya. Nah, rumusan hipotesisnya adalah ada 2 rumusan hipotesis yang kita tawarkan. Ada HO atau H0 atau hipotesis nihil. Hipotesis nihil ini berarti ketika koefisien korelasinya itu nilainya 0. Jadi artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X, kesejahteraan psikologis, dengan variabel Y, kebersyukuran pada pengamen. Nah, kemudian ada hipotesis yang kedua, yakni hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini biasa disebut HA atau H1, terserah. Nah, itu berarti ada hubungannya nanti mengarah ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, hubungannya berarti kalau gitu hipotesisnya bagaimana? Berarti terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis variabel X dengan kebersyukuran atau variabel Y gitu. Sudah. Pertanyaan pertama selesai. Kemudian pertanyaan kedua, korelasi yang analisis yang digunakan adalah tentunya teknik analisis korelasi produk momen. Kemudian pertanyaan ketiga, menggunakan teknik analisis tersebut. Nah, kalau secara manual, kita harus membuat tabel dalam bentuk seperti ini. Jadi kita buat tabel, X1 ini merupakan kesejahteraan psikologis, variabel kesejahteraan psikologis. N ini adalah banyaknya subjek, ada 1 sampai 10. X ini kesejahteraan psikologis, skornya 1 sampai 10. Dan Y ini adalah kebersyukuran, ada 1 sampai 10 juga. Nah, kemudian kita jumlahkan sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, ini ketemu. Nah, setelah itu, dari tabel itu kita buat tabel di sebelahnya lagi. X ini dikuadratkan. Jadi hasil kuadrat dari X-nya, dari variabel X ini. Dikuadratkan, ditulis di sini semua, kemudian dijumlahkan hasilnya ini. Begitu pula dengan variabel Y. Y-nya dikuadratkan juga, dipangkatkan, dikuadratkan 2, kemudian ditulis dari 10 sampai 1 sampai 10 hasilnya ini, dan ditulis sigmanya.
Kemudian X dan Y ini dikalikan. Jadi X dikalikan Y, taruh sini. X dikalikan Y, taruh sini, sampai ke subjek ke-10, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah itu, dari tabel ini, kita bisa lebih gampang untuk memasukkan ke dalam rumusnya. Rumus RXY itu adalah N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Berarti N-nya berapa? N-nya 10. Sigma X kali sigma XY itu adalah ini. 454 dimasukkan ke sini. Dikurangi sigma X1 berarti sigma X1 ini. Dimasukkan ke sini. Sigma Y ini dimasukkan ke sini. Kemudian dibagi dengan akar pangkat dari N 10 dikali dengan sigma X kuadrat ini, sigma X kuadratnya ini, kemudian dikurangi dari sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya ini 70 dikuadratkan, begitu pula dengan Y. Akar pangkat dari N dikali sigma Y kuadratnya ini dikurangi dari ini dikuadratkan. Nah, kalau dimasukkan angkanya, nanti akan menjadi begini. Nah, kalau dimasukkan angkanya akan menjadi begini. Ini. Oke, kemudian kita masukkan hasil perhitungannya. Nah, perhitungannya kita peroleh hasilnya 0,981. Nah, 0,981 ini menunjukkan R antara X dan Y, korelasi atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Hubungannya sebesar berapa? Sebesar 0,981. Coba teman-teman lihat di slide atasnya tadi, nilai R yang sebesar 0,981 ini termasuk hubungan yang kuat, sangat kuat, atau lemah, atau sangat lemah. Coba kalian lihat. Nah, jika nilai R ini nilainya positif, nilainya tidak negatif, kan nilainya positif, berarti hubungannya bersifat positif atau searah. Jadi, X naik, Y-nya juga ikut naik. X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Nah, kalau nanti dalam suatu perhitungan teman-teman menjumpai ini nilainya negatif, berarti hubungannya itu sifatnya negatif atau berkebalikan. Nah, sifatnya berkebalikan berarti X-nya naik, Y-nya turun, atau X-nya turun, Y-nya naik. Gitu, paham ya? Nah, sampai di sini kita sudah menemukan bahwa oh korelasinya sebesar sekian gitu. Tapi kita belum mencapai kesimpulan. Nah, untuk mencapai kesimpulan kita harus membandingkan hasil R hitung ini, RXY ini dengan R tabel. Nah, R tabel ini bagaimana cara mencarinya? Nah, teman-teman harus mendownload link yang sudah saya taruh di Google Classroom, itu linknya berisi tabel R. Oke. Nah, linknya berisi tabel R ini. Kita akan mencari. Nah, kita scroll ke bawah. Oke. Kita akan menemukan ini tabel R. Tabel R ini ada 1 sampai 200 gitu. Nah, di tabel R ini teman-teman akan menemukan ada tingkat signifikansi uji satu arah, tingkat signifikansi uji dua arah, dan ada angka-angkanya. Nah, angka-angka ini bermakna bahwa ini tingkat kepercayaan gitu. Tingkat kepercayaannya berapa atau alfa. Alfanya berapa gitu. Nah, untuk DF ini adalah degree of freedom, jadi derajat kebebasan.
kebebasan. Derajat kebebasan kita gunakan untuk mencari seberapa besar R tabelnya. Nah, kalau degree of freedom rumusnya adalah N dikurangi 2. N-nya itu adalah jumlah sampel dikurangi 2. Berarti kalau dalam kasus ini kita punya sampel 10 dikurangi 2 berarti ada 8. Maka degree of freedom-nya ada 8 ini. Ada 8. Nah, untuk mencari tabel R-nya, kita menentukan tingkat kepercayaannya pada 0,05. Berarti kita tarik dari angka 8 ini, kita tarik garis mendatar sampai menemukan pada lajur 0,05. Berarti pada lajur sini. Nah, itu R tabel ketemu. Jadi, R tabel dari sampel ini adalah 0,6319. Nah, kita dari L tabel ketemu, kita bandingkan dengan R hitung kita. Nah, R hitung kita ada berapa? R hitung kita ketemunya tadi adalah 0,981 dan R tabelnya 0,6319. Nah, kita bandingkan 0,9 dengan 0,6 lebih besar mana? Lebih besar 0,9. Berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, maka dari itu kita ke tingkat kepercayaannya sudah, kita ke kriteria uji hipotesisnya. Jika HO diterima, hipotesis 0 diterima jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel. Dan HA diterima jika R hitung lebih dari R tabel. Berarti untuk kasusnya kita, yang mana itu R hitung lebih besar R tabel, maka uji hipotesis yang kita pakai adalah yang kriteria uji hipotesisnya adalah yang HA diterima. Karena apa? Karena R hitung lebih besar dari R tabel. Maka HA-nya diterima, hipotesis alternatifnya diterima. Nah, hipotesis alternatifnya apa? Kita kembali ke jawaban nomor 1. Cari HA-nya, kemudian kita pastekan di sini. HA-nya adalah terdapat hubungan antara kesejahteraan psikologis dengan kebersyukuran pada pengamen. Sudah selesai. Begitu teman-teman untuk memecahkan, menganalisa menggunakan teknik analisis product moment secara manual. Oke, kita akan kembali lagi ke sesi 5. Nanti sesi 5-nya nanti kita akan belajar menganalisa menggunakan korelasi product moment dengan bantuan program SPSS. Sampai ketemu di sesi 5.